Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memaksimalkan clock speed dari CPU dan mengubah governor ke performance untuk kebutuhan gaming. Device yang sedang saya gunakan di sini adalah Redmi Note 5. Kita akan coba tes terlebih dahulu menggunakan DevCheck. Tinggal dibuka aja kemudian ke bagian hardware. Di sana kalian akan menemukan analisis CPU dari device-nya masing-masing. Dan perlu diingat ya bahwa frekuensi maksimal dan frekuensi minimal dari setiap device itu pasti berbeda-beda. Device Redmi Note 5 ini mempunyai dua cluster. Cluster yang pertama adalah Little Cluster dengan frekuensi maksimalnya 1612 MHz dan minimalnya 633 MHz. Kemudian untuk cluster yang kedua adalah Big Cluster dengan frekuensi maksimalnya 1804 MHz dan minimalnya 1113 MHz. Nah, untuk device kalian pasti ya akan berbeda-beda dari nilai frekuensinya. Kemudian governor bawaannya itu adalah Cedutil. Nanti kita akan coba ubah ke performance. Dan untuk clock speednya juga nanti kita akan coba settings di angka yang paling maksimal. Karena bisa kalian lihat ya untuk status CPU-nya itu masih turun naik. Sehingga performanya juga belum stabil ketika status dari CPU-nya itu turun naik seperti ini. Oke, untuk memaksimalkan clock speed dari CPU, kemudian mengubah governornya itu ke performance, kalian bisa menggunakan aplikasi Zyn, SmartPack Kernel, ataupun bisa juga menggunakan Franco Kernel Manager. Misalkan di sini saya menggunakan Franco Kernel Manager aja. Dan untuk menggunakan salah satu dari ketiga aplikasi tersebut, device kalian wajib sudah di-root. Bisa menggunakan Magis, KernelSU, ataupun Apache. Sehingga nanti akan ada akses root ke aplikasi tersebut. Jika sudah dibuka, tampilan awal dari FKM seperti ini, menampilkan CPU, kemudian GPU, memori, baterai, beserta dengan sistemnya juga. Kernel yang sedang saya gunakan di sini adalah versi 4.4. Di sini kita juga akan fokus terlebih dahulu ya ke bagian CPU-nya. Maksimal dari CPU frekuensinya kalian bisa atur aja apakah ingin di angka tertinggi ataupun misalkan mau diturunkan juga boleh. Jika mau di angka tertinggi kalian bisa setting aja seperti ini ya atau diaktifkan. Di bagian Little Cluster CPU-nya juga kita akan gunakan governor dari performance. Untuk device keluaran terbaru, governornya itu akan lebih banyak ya. Ada governor power save, kemudian on demand, performance, dan Cedutil juga. Jadi nanti kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kebutuhan gaming tentunya kita akan pilih untuk scaling governornya itu di performance aja agar performanya lebih maksimal juga. Untuk big cluster di sini saya akan menggunakan CPU frekuensi di angka yang paling maksimal, jadi tinggal diaktifkan aja. Adapun governornya masih sama menggunakan yang performance. Jika sudah disetting seperti ini, kita akan coba ya hapus dari background atau latar belakangnya. Kemudian kita buka kembali untuk DevCheck-nya di bagian hardware analisis dari CPU-nya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat untuk cluster yang pertama itu dari CPU 0 sampai dengan CPU yang ketiga. Governornya sudah berubah semuanya menjadi performance. Kemudian cluster yang kedua atau big clusternya juga sama, governornya itu sudah berubah menjadi performance mulai dari CPU yang keempat sampai dengan CPU yang ketujuh. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah berhasil kita mengubahnya itu ke governor performance. Kemudian di bagian dashboardnya juga kalian bisa lihat ya, ini status CPU-nya itu sudah ada di angka paling tinggi atau angka yang paling maksimal. Dan tentunya stabil juga ya, karena kita sudah aktifkan untuk maksimal CPU frekuensinya. Jadi akan stabil ya di angka yang paling tinggi. Jika sudah seperti ini ya kalian tinggal langsung aja gas bermain game.
Mungkin dari kalian juga akan ada yang bertanya, Bang, gimana cara untuk mengembalikannya lagi ke bawaan? Nah, di sini kan masih di performance, kemudian di angka yang paling tinggi juga ya dari maksimal CPU frekuensinya. Kalian bisa nonaktifkan aja seperti ini. Kemudian di bagian governornya kita akan pilih untuk schedule atau bawaannya seperti sebelum kita setting ya. Nah, di bagian B cluster juga sama, kita nonaktifkan untuk maksimal CPU frekuensinya. Ini kita ubah kembali lagi aja ke schedule seperti ini. Sehingga nanti untuk governornya kembali ke bawaan, dan untuk status CPU-nya juga nanti akan kembali lagi ke default atau ke bawaan sebelum kita setting menggunakan FKM. Kita coba ya cek atau tes kembali menggunakan devcheck. Nah, di sini kembali lagi ya turun naik untuk status CPU-nya. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara penggunaan, kemudian cara kerjanya juga tadi saya sudah jelaskan, beserta cara mengembalikannya lagi ke bawaannya juga. Semoga paham dan semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.